Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di edisi terbaru diskusi dengan Eka Anas, dan gue sekarang lagi di tempat nun jauh di sana dari rumah gue. Ya banget ya. Padahal di tengah koprol ya. Asli. Kita lagi di bilangan Buraran, Jakarta Timur sekarang. Dari rumah gue tinggal gue selepetan tali kolor, plus nyampe ke sini nih. Kita lagi ada di rumah atau studionya Dito Pramono. Mas Ardito, apa kabar? Kabar baik Mas Eka. Makasih banyak udah menyempatkan waktunya di discuss nih. Asik banget. Beberapa sebenarnya waktu itu kita udah pernah diundang, maksudnya Mas main-main ke studio gue dulu gitu kan. Belum sempet tahu dekat begini mah gue tiap main sepeda gue ngelewatin Dermaga Raya tuh. Kalau sepedahan goes gitu kan. Nggak tahu, tinggal belok kanan doang kan dari dermaga tuh. Iya. Tapi lu tinggal di sini udah lama, Dit? Dari tahun 98 gue di sini. 98 ya. Sama keluarga kan? Sama keluarga. Sama keluarga. Sebelumnya? Sebelumnya gue di Cibinong, gue sempet di Cibubur. Pindah-pindah. Iya. Akhirnya dulu pas ini tuh masih sawah gitu. Udah pasti. Masih sawah gitu, Kak. Terus gue sekarang udah mulai ngeliat banyak teman-teman musisi yang rumahnya di timur juga ya gitu. Banyak lah. Banyak ternyata ya. Anak timur, siapa? Iga Mas Ardi. Oh, Iga Bekasi, beda paspor. Beda paspor. Katanya gue dekat sama rumah lo, kata. Oke. Tapi bang timur. Siapa lagi timur ya? Timur itu, Dit, asal lo tahu, di 90-an sampai sekarang mungkin ya. Itu gede skena hardcore. Iya. Hardcore punknya. Jadi ada band kayak Lost Side, terus apalagi yang banyak ya, Triple X gitu. Iya. Jam 90-an sih, itu anak timur tuh, Thinking Straight kalau nggak salah, anak Cibubur deh. Anak-anak Cibubur ya. Terus ada studio legendaris, namanya K Studio. Di mana tuh? Di Pondok Gede. Pondok Gede. Sampai sekarang masih ada. Masih ada. Masih gitu aja, mixing boardnya masih itu juga. Dan ngeproduksi berbagai macam band legendaris lah, dan album legendaris dari timur tuh. Jadi watch out is invasion aja. Lalu lu tahu 98 di sini ya? 98. Iya, pas lagi kerusuhan mall depan itu ya itu. Oh iya, Klender. Wanjrit. Itu serem banget kan? Bener, dekat banget ya rumah lu ini. Parah. Huru haranya tuh di sini gitu, terus inget sih maksudnya Umur berapa tuh lu? 3 tahun, kan gue 95. Iya, betul. Nggak, iya samar-samar gitu masih kebahas gitu. Ngerinya sih terornya kerasa tuh. Kerasa gitu kan. Dan ya 2 tahun 3 tahun deh ngerasa terrorize gitu sama iya. gitu. Jadi tuh kalau masuk di depan sawah-sawah tuh tadinya. Iya, ini tadinya sawah nih, belakang rumah gue sawah. Oh. Tadi gue tinggal di seberang tadinya. Di rumah yang seberang. Rumah yang seberang. Terus ya udah akhirnya sawah. Nggak tahu deh prosesnya gimana akhirnya jadi rumah sekarang. Iya. Lu ngerasa ini kan bisa dibilang daerah suburban gitu. Pengaruhnya apa tuh kalau lu? Kemudian as a kid gitu, maksudnya. As a kid, yes. Gue ngelihat kalau dari sepanjang gue kenal lo gitu ya. Kita waktu itu kenal di Trax juga kan waktu itu. Belum lama juga sih sebenarnya. Tapi kalau gue ngeliat lo pribadi yang walaupun fame and fortune udah datang ke lo, yet you remain grounded. Kalau gue ngeliat, dalam artian, ya lo masih kayak ngejaga identity lo sebagai gue anak Jakarta. Lo ngomong gue anak Timur waktu itu jadi lo masih bangga dengan roots lo. Iya, gitu. Tapi impact lebih jauhnya apa lo tinggal di sini? Tinggal di sini jadi toleransi aja gitu sih. Iya. Toleransi. Sama tetangga juga sama gitu. Tetangga sama nggak tahu ya, teman-teman gue yang tinggal di selatan gitu, yang rumahnya di komplek gede, komplek bener gitu. Kalau masuk lewat sini tuh gila gitu, paranoid itu. Sempit banget jalan lo. Gila kalau ke rumah Dito tuh sebelah kiri jurang gitu. Masih ada omongan-omongan gitu. Cuman itu ngebuat gue jadi lebih bisa toleransi aja gitu sama suburb yang lebih mewah gitu. Iya. Kalau belum pernah ya ke rumah gue gitu. Iya. Bahan bercandaan. Cuman yang lebih pride sih karena nggak tahu ya, gue ngerasanya anak-anak sini brotherhood-nya gila banget ya. Anak timur, anak sini daerah kampung atas sini. Lo kan SMA di sini 59 59 sebelah. Di sebelah. Gue cuman 2 bulan lah di sana. Nggak cocok lu bilang ya? Nggak bisa, gue nggak cocok.
sama guru-gurunya juga nggak cocok. Akhirnya gue homeschooling. Iya. Tapi sebelumnya juga kan lu di Semabel. Ya, Tebet. Perbatasan juga tuh. Iya. Antara timur dan barat. Pokoknya ngebelahnya jembatan Kampung Melayu tuh. Sana udah pusat selatan tuh. Tapi di situ pun kan SMA negeri ya. Dan lo ya pasti berbaur sama anak-anak sekitar situ juga gitu kan. SD di mana, Dit? SD Romangun. Tapi maksudnya lo emang di timur lingkaran situ. Nggak jauh-jauh Tebet palingan. Iya. SMP Semabel, SMA homeschooling gue juga di Romangun. Itu gue mulai SMA tuh mulai main-main ke tracks. Oh, oke. Dan akhirnya ditunjuk jadi School Ambassador. Terus habis itu mulai disuruh nyanyi waktu itu. Nyanyi dong. Nyanyi pagi-pagi waktu itu masih. Kalau bisa School Ambassador sih kan itu mesti dari perwakilan SMA, tapi lu bilang lu satu-satunya homeschooling kan? Satu-satunya homeschooling. Gue bilang, gue email Sawi gitu dulu, Sawi yang masih jadi produser School Desak kan kayak gue. Terus gue kayaknya banyak di anak-anak absurd yang pengen jadi penyiar gitu. Gue email gitu anak-anak absurd pengen siaran aja gitu, nge-represent homeschooling gitu. Terus gue kirim, ternyata Sawi terima tuh. Ya udah main aja ke tracks. Ya udah akhirnya jadi kenal dan dekat, jadi kenal gitu. Ditunjuk gitu. Oh, homeschooling dulu udah ya, tapi sekarang kan udah mulai diterapkan ya ke banyak orang tua, mungkin banyak keluarga. Tapi itu menurut gua kan di Indonesia masih format yang baru ya. Dan orang udah mulai aware sekarang alternative education kayak gitu formatnya kan. Karena ternyata banyak orang yang orang tua sekarang terutama yang nggak begitu ngeliat efektivitas dari sekolah akademis di institusi kayak SMA, sekolah gitu ya. Itu juga lu diajarin musik di situ enggak? Di homeschooling itu? Enggak, gue diajarin buat manage waktu aja sih. Iya. Kalau di homeschooling. Karena emang yang diajarin katanya kan nggak cuma pelajaran tapi juga gimana untuk karakter building. Iya. Gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya homeschooling itu adalah proses sekolah gue tersantai sih, karena gue homeschooling juga nggak sampai 2 tahun, mungkin setahun doang. Gurunya datang? Enggak, gue yang sana, komunitas. Oh gitu. Ada yang komunitas gitu. Oh iya, di Bekasi lu bilangnya. Sorry, Romangun. Di Romangun. Iya. Terus gue sempat SMA di Bekasi juga. Global Prestasi. Oke. Tapi gue nggak kuat gitu karena kan National Plus kan. Terus isinya orang tajir gitu kan. Nggak kuatnya kenapa nih? Nggak kuatnya karena kayak banyak banget diskriminasi terhadap gitulah. Iya. Yang aneh-aneh itu pasti dilihat dari luar banget tuh, superficial. Ya kan? Habis. Lihat merek apa lah gitu. Handphone apa nih? Nggak kuat gue, akhirnya homeschooling, memilih untuk homeschooling. Iya. Iya tuh ya, menarik tuh karena gue lagi nggak udah pada anak sih, cuma maksudnya ternyata trennya lagi bergeser ke situ, nggak semua apa ya, karena terkadang malah gue bukan yang ngomong academic education itu salah ya, cuma maksudnya apa yang kita lakuin malah di pendidikan akademis yang dilakuin ternyata apa yang kita kerjain dalam karir berubah sangat jauh misalnya. Iya, lu masuk JMIC, Sydney, film televisi, betul, musisi gedenya. Walaupun akhirnya mau ke acting juga ya. Iya, ke acting terus. Gue lebih dapet nulis lirik dari ceritanya gitu misalnya. Nah itu ngebantu gue nulis lirik banget. Iya. Tapi lu kan bukan pendidikan sih ya. Maksudnya gue udah research dan lo bukan dikenalin tapi dikenalkan musik jazz dan klasik oldies sama eyang lo. Lupa namanya gue, maaf. Sarwi Mumpuni. Sarwi Mumpuni. Sarwi Mumpuni. Dia adalah beliau penyanyi istana zaman dulu. Dan dia menekan lo ke musik ya? Enggak menekan juga sih. Jadi yang memilih gue ke musik. Jadi satu keluarga itu nggak ada yang musisi sebenarnya. Nah itu mau gue tanya, lu dari keluarga musisi apa bukan gitu? Bukan banget lagi. Keluarga gue nggak ada yang bisa main musik. Kecuali adik gue kan sekolah musik JPM. Oke. Cuman nggak lulus. Lu emang 2 bersaudara? Gue berlima gue. Oh 5? Aneh banget gue. Lu anak ke? 3. Oke, anak tengah. Anak 3.
Tapi yang bermusik lo sama adek lo aja? Gua doang sendiri. Oh gitu. Gitu. Adek gue sekarang udah nggak bermusik lagi, udah lupa untuk baca. Cuman kalau urusan not balok dia lebih pintar dibanding gue gitu. Gue nggak bisa baca not balok. Iya betul. Lo nggak belum sempat belajar lah ya. Belum sempat belajar. Pengen belajar cuman aduh sulit. Nulis lagi. Kayak ngeliat toge tuh gue. Toge warna itu. Sorry. Punten siapa nama mas? Kayaknya Sarwi Mumpuni. Sarwi Mumpuni. Dia menurut lo yang berjasa. Iya. Mengenalkan lagu-lagu. Mengenalkan. Tapi lo bilang lo yang malah lo yang minta ke dia, itu gimana ceritanya? Jadi si Eyang gue itu dulu selalu ngeliat kelebihan gue dalam digging lagu-lagu sebelum masa gue gitu. Jadi, jadi kayak ada satu lagu tua yang gue temuin di YouTube misalnya, atau satu lagu tua yang gue temuin di plat gitu. Terus gue convert, gue kirim ke Eyang gue misalnya. Terus dia kasih sejarah-sejarah lagu itu, dia tuturin, dia kasih tahu gitu. Tapi obviously lo berarti udah tahu dia aktivitas dia waktu muda sebagai penyanyi ya? Penyanyi, iya sih. Dia bilang pernah ngeliat apa gimana? Cerita aja gitu, kayak dulu dia ceritanya adalah seorang single parent, punya banyak anak, anaknya ada 4, ngasilin duitnya dari gitu, ngamen nyanyi lagunya Rita Zahara. Ini dari pihak bapak apa ibu? Dari ibu. Dari ibu. Tapi walaupun ibu lo juga nggak berkesenian gitu ya? Nggak berkesenian. Wah berarti ini juga ya. Tapi kalau mau dibilang siapa yang berjasa nanemin musical sense ke lo selain Eyang siapa? Oh lo bilang pernah ada guru bimbingan belajar lo ya? Iya, bimbel gue itu yang ngajarin gue gitar. Iya, Pas Hakiman, Guru Doski. Iya. Ramangun. Kita gue hijack gitu. Gue kan pas SD. Terus nyokap gue kayak, itu katanya guru Doski ada yang bisa ngajar tuh, maksudnya ke rumah gitu. Akhirnya gue tanya teman gue nih yang anak Doski, emang bener gurunya bisa. Dia suka banget main piano tuh, siapa tuh lu bisa dapat bonusan. Diajarin main piano, anjir gue langsung cari keyboardan gitu kan. Gue taruh kamar gue sama gue taruh gitar gitu, sosokan gitu, nungguin dia datang. Pas dia ngajar beneran, dia kayak setelah saya ngajar, dia ngeliat gitarnya gitu, coba bapak pinjem ya, main gitar. Ih keren pak, ajarin dong pak, ajarin. Akhirnya diajarin tuh, dibikinin tabel musik. Tabel. Chordnya gimana bacanya? Kayak maksudnya kalimat sama chord sama chordnya gitu. Terus ada F gini, yang simple gini, gitu. Dulu kita kan kalau sekolah kan pakai not angka ya. Not angka. Menurut gue itu salah sih, bukan yang ya gimana ya? Iya. Nggak ideal menurut gue. Karena bahasa musisi kan not balok. Not balok bener. Kalau not angka itu gue curse gitu. Gue akhirnya bisa not angka. Iya. Tapi by progression gitu, misalnya 1 6 2 5 gitu. 2 5 1 6 2 3 6 2. Scanningnya udah beda tuh gitu. Ya. Scanningnya beda gitu. Lagi kurikulum kita makanya aneh tuh kalau musik tuh di Indonesia tuh. Oke, jadi dari dia. Tapi gue juga lihat di salah satu channel lo bilang yang urging lo untuk mendalami musik dari bokap lo. Yang kayak katanya lo lagi main sama temen-temen lo main drum kan? Tadi lo les drum ya? Terus ada orang meninggal. Ada orang meninggal berisik terus mainnya? Terus berisik wah lumayan fatal sih itu. Masalah gue nggak tahu kan, sebelah rumah gue sini kan kita kan di tembok kan, beda komplek. Ternyata ada orang yang meninggal gitu. Terus studionya pas banget di samping satu tembok gitu. Protes udah heboh gitu. Bokap gue akhirnya memutuskan untuk udah gue tempatin aja lo di belakangnya kan, tadi kan kosong taman gitu kan. Akhirnya tempatnya di sini deh, dibikin rendam gitu. Lagi main lagu Niji lo bilang. biarlah iya. Tapi kalau ngomongin influence atau musician atau band yang ngedefine lo, bukan ngedefine maksudnya kayak yang inspire lo, anjing gue mau kayak dia nih. Yang pertama kali nge-urge gue pengen jadi musisi gitu. Banyak sih. Piano album pertama yang gue beli tuh Dave Brubeck Jazz. Berat. Quartet. Cuman
gue yakin gue gak bakal bisa main kayak dia gitu. Terus gue ngeliat Harry Connick Jr. Oke. Ini orang ini main di C terus, cuman bisa beragam banget gitu. Benar. Akhirnya udah mulai dari situ gue cari progres yang mulai dari C. Gue belajar piano tuh dari C. Oke. Gue ngerti gitu-gituan sih dia. Terus. Gue belajar piano Dari cuma chord dari C. kunci C doang gitu. Jadi gue pakemnya cuma kunci C doang sebenarnya gitu. Tapi kan bisa disebar lagi di. Bisa disebar lagi sebenarnya. Cuman itu karena Harry Connick Jr. mainnya di C terus, gue jadi nguliknya di C terus gitu. Stylenya juga jadi kayak Harry Connick yang nepuk-nepuk piano gitu. Iya. Tuh umur berapa tuh ngeliat dia? Berapa ya Harry Connick ya? Apa sih yang It's Got To Be You It's gitu ya? Got To Be You. Film-film jadulnya dia gue tonton lagi. SMP deh kayaknya. SMP. Nggak, SMP gue referensi gue nggak begitu sehat sih. Sehat sih. SMP. Apa aja selain Harry Connick? Indonesia. Waktu itu Adams baru ngeluarin album pertama. Oke. Brandaus juga. Iya. Oh karena berarti lo tracks banget nih gitu, anak tracks banget kita. Tahun berapa? 2008? 2008. Iya di situ. 2008. Wah, lu tahun-tahun monumental tuh emang. Parah. 2005 ke 2010 menurut gua ya sebenarnya the whole stretch satu decade dari 2000 ke 2010 tuh lagi masa fundamental banget buat musik independen Indonesia karena parah. Album klasik tuh dihajar terus di situ. Dan nggak habis-habis aja gitu kayaknya. Dan pada saat itu tuh semua media mendukung gitu loh, dari radio. Mungkin TV enggak ya? TV nggak ada perannya sama sekali. Dan juga online. Hai zaman dulu. Betul. Rolling Stone. Yang gitu-gitu masih yang kayak kita mudah untuk akses segitu. Kalau sekarang kayaknya udah independen semua, tapi terkesan kayak punya media sendiri gitu. Kalau gue lihat teman-teman. Tapi di era itu lo masih sebagai observer mungkin ya? Sangat. Di situ. Gue pendengar radio sejati. Terus gue selalu ngeliat orang-orang yang kerja di radio, apalagi di lantai 8 tuh kayak keren gitu. Lantai lantai 8. Lantai 8 gitu lantai sana. MRA Clan. Gue habis interview si Hanum juga tuh. Gak cerita. Iya dia. Gue ketemu dia di premannya Hanum dulu. Makanya lo kalau lihat di YouTube gue kasih judulnya jurnalis prokem. Wah, depannya sih Ayu Kemayu begitu ngomong. Wah, ini temenan sama preman gitu-gitu Hanum. Itu gue ketemu di Trax Hanum. Reza Candika gue ketemu di Trax. Lo angkatan Molen Rio juga berarti? Molen Rio. Udah duluan mungkin ya? Iya dong, udah duluan Molen Rio. Udah di siaran malam dia. Jimbul ketemu? Sempat nonton. Maksudnya sempat nonton siaran beberapa kali gitu. Iya lu bilang baru ngeliat orang siaran tapi nyetel bokep. Itu Esa tuh. Esa produser. Iya, bengkerok lah. Tapi di situ mungkin apa ya? Kayak educational fase edukasi lo ngeliat gimana industri ini bekerja dan lo mulai taking notes dan seru. Belajar pelan-pelan. Ngeliat reference anak-anak Trax Troopers juga pada saat itu. Pasti ada tuh satu komputer yang nyala dengerin lagu gitu. Iya. Atau kayak omongan-omongan, gila lagunya jangan di skip dong gini. Ada gitu. Banyak banget sih yang akhirnya gue pelajarin. Tapi lu sekolah malah ambil film karena menurut lo apa tuh lo bilang ada satu channel lo bilang karena lo belum ngerasa kompeten untuk masuk sekolah musik apa gimana gitu? Gue nggak pede, gue nggak bisa not balok gitu kan. Terus gue pikir kalau misalnya gue belajar not balok dan gue bisa semua tuh master musik, tapi gue nggak master di satu bidang lainnya, kayaknya nggak oke gitu. Gue nggak bisa cuman satu aspek doang nih. Akhirnya gue ngambil film. Iya. Biar nyatu gitu. Screenwriting lagi ya? Screenwriting. Screenwriting ya? Iya. Screenwriting. Gue ngambil hampir semuanya sih. Itu nunjukin lo pecinta sinema juga dong berarti? Iya, gue jadi suka film banget. Terus jadi kayak bisa bikin lagu based on suasana gitu misalnya. Eksperimental musik kan juga berawal dari situ sebenarnya kan. Iya. Gitu.
Cuman film tuh lebih punya simfoni yang enak aja gitu untuk bikin formula lagu. Apa istilahnya sinematik kalau Iya, itu kan cinematic musik feeling. yang untuk musik yang inducing visual cinema gitu ya, Iya. yang kita bikin. Sebelum ke masuk sekolah musik, tapi lo tadi udah obviously lo udah nyebut Harry Connick Jr. yang dia excel in both acting dan musik. Iya. Oh iya bener sih, dia aktor juga bener. Iya kan, aktor juga. Film kayak gimana yang jadi favorit lo? Film aja banyak lagi film-film yang akhirnya membekas dan jadi inspirasi buat bikin lagu juga ada tuh. Apa tuh? Ada judulnya I Origins. I Origin, waduh, name ring a bell. Kayak tentang reincarnation gitu. Si ini ya, si Jared Leto. Bukan. Fuck, apa ya? Nggak begitu kenal gitu yang main. Gue pernah lihat kok, I Origin. I Origins gitu. Iya. Itu bagus banget sih ceritanya. Sci-fi kan? Sci-fi. Iya. Radiohead tuh diputer di situ dan nggak yang Radiohead yang mainstream gitu. Lagunya kalau nggak salah. Fuck gue. I Origin ya. I Origin itu bagus banget. Aduh, gue tau gue. Ya pokoknya ntar kita rekomen lo. Emang bagus filmnya. Bagus. Terus apa Motion lagi? picture soundtrack tuh lagunya Radiohead di situ diputer yang. Oh iya. Yang gitu. pakai keyboard panjang. Organnya. Itu sih gue itu yang ngena banget. I Origins. Dan lo selesai diploma itu 2 tahun di sini. Di mana lo di sini? Gue tuh di Kograh di suburbs gitu, daerah suburbs. Oh iya. Sama nenek gue soalnya. Adanya nenek gue tinggal di sana. Yang dari ibu Mumpuni itu? Iya. Oh, di situ Iya. sekarang. Jadi ada 2 saudara dia yang tinggal di sana. 2 adiknya dia tinggal di sana. Jadi tahun probably 60-70 udah pindah deh. Udah di sana. Udah pindah ke sana gitu. Udah permanent residence dong ya? Udah warga negara sana bahkan. Sebelum nonton konser nggak lo di sana? Sempet sih gue. Gue sempet Future Music Festival tuh, nonton Block Party ada. Terus habis itu ada Fun Coldplay. Coldplay yang akustik. Gue nonton Coldplay waktu mereka nonton, waktu gue di sana tahun 2000, kan gue kuliah sana 3,5 tahun dan mereka baru aja rilis yang debutnya. Terus mereka masih main Enmore Theater namanya, tau nggak? Enmore Theater. Iya, itu kan emang tempat buat gue baru pulang dari rumah cewek gue nonton sepeda, terus ngeliat Coldplay, terus gue berhenti gue denger ini dari luar. Beneran Coldplay kan nih? Gitu. Iya, belum terkenal mereka. Belum terkenal? Iya, 2002 lagi yang album Parachute. Oh. Terus gue bilang, bouncernya gue kenal, makanya saking sering gue nonton gitu. Gue siapa? Dia bilang, iya. Band apa nih? Gue bilang gitu, dari Inggris katanya. Lu mau nonton? Masuk ya katanya. Masuk gue. Gila. Nonton. Terus gue, wah anjing keren nih, gue bilang gitu. Anjir, Gue dengerin lagu-lagunya itu. Tapi ya lo di sini cukup lama ya? Di Sydney gue 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. On and off sih. Tahun pertamanya on and off gitu. Bolak-balik gitu ya. 2 tahun ini lumayan ini intens gitu. Black Pond, gue nonton Black Pond di itu apa yang lo dapet tuh pengalaman tinggal di sana? Kalau gue sih yang namanya orang udah tinggal di kayak kita tinggal di negara orang, pasti ada sense of independence tuh yang parah sih. Lo apa aja yang lo pelajari? Nasionalismenya juga makin gitu. Oh iya ya? Iya gak sih? Kalau gue ngerasanya nggak tahu, emang nggak ada yang bisa dibenerin juga anyway, cuman lebih apa ya, pernah ngerasa jauh dari rumah aja sih feelingnya. Homesick, terus pelajaran-pelajaran hal kayak komunikasi sama orang asing, gue jadi lebih pede tapi lebih introvert in the same way gitu. Oh gitu. Iya. Rasanya sih ada sense of alien juga ya? Iya, ada sense of alien, tapi untuk ngobrol ya itu yang gue pelajarin di situ. Iya. Lebih pede. Bermusiknya gimana di sana? Bermusiknya itu independence, yang produksi sendiri, akhirnya semuanya gue ngerasa gue bisa lakuin sendiri itu karena di sana. Oh, lo setup home recording? Kayak kecil-kecilan lah gue beli. Simple gitu ya? Simple, pakai laptop.
beli mikrofon, main-main aja gitu. Terus ngamen, busking. Di mana? Di George Street. Wah, di mananya? Serius. Pindah-pindah sih gue biasanya, kalau nggak di tunnel yang ke Central. Oh, kan ada tunnel panjang tuh. Oh iya. Iya, dekat Broadway kan? Dekat Broadway, terus pindah lagi ke Westfield Tower. Iya. Bukan mesti pakai license ya kalau gitu? Ada gue license-nya. Gue bikin license. Gimana? Jadi lo ke state apa itu gitu? Iya, gue ke. Tapi simple sih bikin license. Bayar sih. Waktu itu gue bayar $70. Cuman oke. Per tahun. Per 2 tahun, per 3 tahun gitu. Iya, license-nya 3 tahun, 4 tahun gitu kalau nggak salah. Terus oke gitu, sehari gue bisa bawa pulang $35, kan lumayan banget ya. Lumayan banget itu. 35 gitu. Kayak makan $5 ya. Bisa seminggu itu. Bisa seminggu. Oh gitu lah. Gue basking, keliling. Bawa lagu sendiri? Iya, ada. Cover lah ya. Lagu Indonesia gue bawain kok, Bengawan Solo. Lu nggak ke kampus? Maksudnya kan setahu gue tuh tiap kampus ada student union. Dan lu bisa ngomong, gue mau main dong di kampus, terus ada bayarannya tuh. Iya, nggak ada sih kampus gue, nggak. Oh nggak. Ini, cuman ada teaternya. Cuman nggak yang pro banget sama student luar gitu kampus gue, walaupun gue bayar mahal banget ya. Iya. Di kampus gue. Cuman student dari Indo tuh cuman 2 orang doang. Gue sama ada teman gue anak Bali gitu. Sekolah film. Di musik juga Panji Dharma sound engineer. Iya, tahu. Saya juga, dia di JMC juga. Oh gitu. Bareng gue. Apa namanya bandnya? Saraswati. Bukan, ini apa? Apa ya, gue lupa. Ini banyak banget tuh band-band ini. Yang kayak ada Sirati Dharma. Jagoan juga tuh. Kolek sound kan. Oh, lu jadi sempat ngamen di situ ya? Belum pernah gue denger nih. Belum ya? Iya, gue ngamen gitu. Mau niat gitu, cuman ya udah gue gitaran aja lah. Sempet berantem juga sama orang-orang yang punya daerahnya gitu. Iya. Ada teritorial gitu kan? Yoi. Ada kayak orang China gitu, main zoo gitu kan. Zoo apa itu? Alat instrumen yang satu. Gue main di sini, ternyata ini spotnya dia gitu. Terus dia marah-marahin gue gitu. Lu pindah, lu cabut lu, ini gue di spot gue gitu. Anjing, kena nih gue gini-ginian nih. Terus seru banget. Ada lagu yang kebawa ke rekam nggak di album-album sekarang gitu? Nggak ada lagi. Gue belum serius gue belum nemu roots gue, core gue di traditional jazz atau kayak di classical Indonesian music gitu. Belum nemu tuh. Tapi lo simpen lagu-lagunya di rekaman bagaimana? Ada beberapa. Cuman masih R&B gitu, masih Ardhito yang pengen coba ngikutin market pasar gitu. Iya. Ya mana tahu nanti lo misalnya From the Vault album gitu ya. First year Younger Year gitu, Andre. Seru juga tuh kalau revisit lagi kan. Gitu lo arrange lagi lah gitu. Iya. Tapi emang di saat itu siapa yang jadi parameter lo bikin lagu? Yang jadi parameter gue bikin lagu ya. Itu kan berarti attempt pertama tuh bikin lagu, betul nggak? Iya, attempt pertama. Karena gue dulu tuh udah masuk industri sebenarnya di era itu. Kenal sama manajernya salah satu band yang terkenal juga di Sydney, di Jakarta, di Indo. Kita DM-an, message-an YouTube gitu. Terus gue dikenalin sama pelaku skena pada saat itu, Nino. Gue dikenal sama Nino, gue belajar. Berarti parameter gue ya Nino, hi-fi gitu. Yang generasi gitu lah. Era-era itu. Akhirnya gue gue bikin lagu bahasa Indonesia. Terus referensinya dicekokin tuh Goo Goo Dolls dulu, pop rock gitu-gitu kan. Lagu-lagu Dewa. Gue bikin lagu-lagu Indonesia Dewa. Pop rock, slow rock gitu. Tapi yang nggak dibawa ngamen itu dibawa ngamen sekali. Cuman pakai bahasa Inggris apa Indonesia? Indonesia. Sorry, cuman kayak gue better ini deh. Kayak gue sorry. Rekaman semalam tuh dulu. Bukan. Rekaman semalamnya gitu. Enggak.
nggak dibawain di sana sih. Ada beberapa kali dibawain di Pengamenan. Oh iya. Ini pernah lo cerita di channel lain? Belum lagi. Ngamen nih gue belum. Gue juga baru dengar masalahnya nih. Mantap. Tapi itu mungkin kayak training ground lo ini ya, public performance. Iya, seru tau. Ih, gue pengen banget dulu, Dit. Nggak sempet gue. Yeah. Gue cuma sempet di kampus gue. Gue nggak bisa main alat juga gitu. Cuma gue sempat berdua sama temen gue, namanya Atanas Jonov. Gue inget banget, orang Bulgaria. Dia negor gue gara-gara gue pakai baju Nick Cave. Cool shirt, dia bilang iya. Terus ngobrol-ngobrol. Terus ya udah yuk kita ngamen, dia bilang gitu. Terus di sini kita bisa, terus dibayar tuh. Lu dulu di uni mana berarti? New South Wales. College of Fine Art, KOFA di Paddington. Iya, Paddington. Terus tiap lunch hour 12 sampai jam 1 cuma $10 satu orang. Lumayan. Udah lama deh gitu kan. Udah main-main, gue nyanyi, kecerekan, main lagu Beatles gitu-gitu. Tapi waktu kita udah niat tuh, ngamen yuk di Central juga kan, Newtown, kalau nggak di Glebe Market, kalau weekend gitu kan banyak weekend market tuh. Cuma ribet malas kayak, mesti ada izin nih gini-gini. SIM dan lain-lain. Ternyata gampang ya? Gampang. Gue datang sana tuh nggak sampai 30 menit. Foto with webcam gitu. Terus bayar $70, license-nya berlaku buat 3 tahun. Anjir. Asik gitu deh. Kalau misalnya ada polisi yang ngarang gitu deh, kartu sakti gitu. Yang penting public places yang nggak mengganggu gitu. Ada spot-spotnya. Oh, dikasih sama mereka? Dikasih spot-spotnya. Bondi boleh, Glebe boleh, Newtown boleh. Newtown yang banyak vintage marketnya itu. Iya. Terus George Street, Main Street. Apa dikasih mapnya ya? Iya, dikasih titik-titiknya gitu. Kan di sini kan warteg celonongnya ya. Wah, beda banget ya kayaknya kalau sana. Udah teratur lah sana. Iya. Dan lu balik berarti tahun berapa tuh? 2018? Enggak, 15 ya? Gue balik 2015 ya. Iya. 2015 tuh gue balik. Dan lu mencanangkan untuk enggak, lu ngantor dulu. Gue ngantor. Right, iya. Tapi nggak cocok juga dan lu baru mencanangkan untuk memulai crusade lo untuk jadi musisi. Asli. Decision making terberat yang pernah gue alamin tuh. Iya. Either gue pengen digaji per bulan, apa gue pengen ya udah fluktuatif baik gaji gue gitu. Gue mikirnya gitu dulu kan. Jadi gue aman nih gaji gue per bulan, gue bisa nabung. Tapi kalau musisi ini gue kayak fluktuatif, tapi sekali ya dapet tuh aman gitu misalnya. Gue bisa hidup juga nih gitu. Ya udah gue milih. Kalau Matrix tuh red pill, blue pill aja. Gitu. Tapi yang bikin lo pengen, kalau gue lagi ngobrol kan katanya gara-gara ketemu Danila lah. Iya, gue di MTV dulu soalnya. Gue interview musisi. Itu 2015 ya. Terus itu interview musisi, terus gue ketemu sama musisi-musisi yang baru dapat panggung di lantai atas di Java Jazz gitu. Danila kan dulu di atas kan, panggungnya belum panggung gede gitu. Kayak seru banget gitu manggung di atas panggung. Itu ada ngedrive lo untuk? Iya. Rasanya di atas panggungnya penasaran banget kan. Terus gue kerjalah di perusahaan YouTube itu, MCN. Oke. Yang MCN, terus gue jadi... Perusahaan YouTube apa maksudnya yang jadi... bukan perusahaan YouTube, bukan. Sorry, gue rawat. Perusahaan MCN yang partnership sama YouTube. Cuman gue nggak tahu ya, kayaknya sekarang MCN multinational. Multi ini company kalau nggak salah. Lu sebagai anchor bukan? Bukan, gue sebagai music director. Jadi mereka tuh content producer gitu sebenarnya. Buat youtuber yang mereka rangkul gitu lah. Terus gue sebagai music produsernya gitu, bikinin lagu buat video-video, tips cara-cara menggunakan kamera dengan HP yang baik, gitu-gitu. Teknis. Alah. Musik YouTube gitulah. Tapi gue bikin dari scratch. Itu makanya ngebawa lo untuk meliput seniman-seniman baru ini, musisi baru ini. Iya. Dan nolong banget sih itu. Pekerjaan itu ya. Karena gue jadi bisa lebih hands on di DAW, di recording, bikin konten juga. Terus jadi paham teknis tuh di situ sebenarnya. Iya. Berapa lama di situ, Dit? Setahun deh gue kayaknya, setahun setengah.
cukup lumayan tuh, D1 kalau kuliah. Asli. Tapi iya putus gara-gara pacaran. Kantor. Jadi kayak nggak sehat nih. Nggak sehat itu. Ada cabut deh. Tapi itu juga yang keluar dari kantor itu dan ngelihat sepak terjang musisi segenerasi lo yang wah kayaknya asik nih, yang akhirnya memutuskan untuk gue coba pursue musik deh gitu ya. Iya. Dan gue ngerasa kayak gue juga bisa, gue punya tools sih dulu, toolsnya seadanya gitu. Cuman ya dengan gaji gue di kantor gue nyicil beli alat-alat rekaman. Iya. Terus dengan hal-hal yang ada gue coba connect, beli MIDI controller, bikin gitu-gitu. Lo mulai bikin musik kayak itu kan produksi sendiri dan sampai ke titik dimana lo ngepost Bitter Love ya. Iya. Yang ternyata jadi hits online. Iya. Itu gue ada satu project sebenarnya ngebantuin temen juga, bantu satu YouTuber makeup beauty YouTuber gitu. Terus karena gue kenal dari kantor tersebut gitu. Terus lo musisi ya? Iya. Gue butuh musik gitu buat film gitu. Film apa nih? Gue dapat proyekan gitu, bikin web series. Udah gue bikin musiknya. Dia ngajakin gue main juga. Ya udah deh gitu, syutingnya seminggu, lokasi cuma satu tempat doang gitu, kayak emang bener-bener berdarah-darah, syuting berdarah-darah gitu. Terus ternyata banyak yang suka gitu, followersnya si Abel Cantika. Banyak yang suka subscribersnya, filmnya dan juga musiknya. Iya, dan dengan timing yang pas juga ya gitu. Jadi gue nunggu gitu waktu itu, filmnya baru keluar. Ntar gue tunggu seminggu dulu, tahan dulu, jangan diupload dulu nih full songnya. Terus pas filmnya udah seminggu keluar, baru gue upload lagunya full song. Bener, ternyata kayak good strategi gitu. Gue belajar strategi marketing lagu di situ tuh. Good strategi gitu, karena orang lagi nyari lagu-lagu. Terus iya ding, naik gitu pelan-pelan. Bitter Love itu bukan? Bitter Love. Tiba-tiba dapat 250,000 viewers di saat itu gitu. Gue udah yang kayak, udah mulai dapat panggung akhirnya dari situ. Sama sekali nggak lo expect gitu? Nggak gue expect gitu. Jadi bener-bener tuh lagu itu yang akhirnya ngasih gue kerjaan sih. Jadi breakoutnya dari situ ya? Dan tanpa manajemen juga kan? Ada gue manajemen. Udah ada saat itu? Udah ada. Cuman ya gitu, manajemen gue nggak kasih gue advice. Cuman ternyata yang dikasih tuh yang sama tadi kayak lo bilang soal sekolah, Kak. Lo ngambil apa, jadi apa kerjanya gitu. Iya. Kayak kalau di manajemen gue tuh kayak, gue diajarin apa, cuman marah gue lagi ke sini gitu. Ini manajemen as manajemennya Dito atau manajemen musik? Manajemen musik, band ada dua. Ada Jimmy Manamura waktu itu. Iya. Jadi kolektif gitu ya? Iya, kolektif sama Hi-Fi. Gue ada di manajemen itu, dibentuknya di situ. Cuman ternyata beda dari ekspektasi gitu. Manajemen itu pengennya bikin gue tuh nyanyi lagu bahasa Indonesia dulu aja. Terus abis itu yang klasik-klasik jazz gitu, yang tua-tua gini. Susah tapi ya di saat itu gitu. Untuk angkatnya, akhirnya gue bikin lagu bahasa Inggris aja deh sendiri, produksinya juga di sini, pakai keyboard Yamaha PSR. Iya, jauh deh. Dan ternyata tervalidasi keputusan lo dengan respon itu. Itu juga yang akhirnya ini ternyata berhasil ya, kayak gitu. Formula simple ini tuh berhasil dan ngedorong lo untuk producing more songs kayak gitu ya. Itu juga nggak bikin lo untuk I guess I'm the jazz guy gitu, atau gimana, atau kayak mengalirnya seperti itu aja keluarnya? Iya, gue udah dapet kliknya bikin lagu nih karena si Bitter Love ini. Ternyata tuh lagu tuh mungkin dari segi progresi nggak perlu ribet-ribet. Karena kemarin gue bikin lagunya tuh sebelum Bitter Love tuh gue bikin progresi yang aneh-aneh gitu deh. Yang gue pikir lagu ini bakalan bagus, tapi pas tidur terus gue bangun, gue dengerin lagunya lagi, kayaknya kurang deh. Ribet nih kayaknya nggak masuk deh gitu.
Terus dari situ gue belajar kayak formula bikin lagu sih, bikin lagu yang sampai selama ini gue lakukan gitu, progresinya banyak sih yang akhirnya gue pelajarin gitu. Iya, gue kan maksudnya kita kayak yang tadi gue bilang sebelum kita ngobrol tadi, kan lo terkenal sebagai persona ini romantik lah ya. Sorry, mau diangkat dulu nggak? Enggak, aman. Bener nih? Aman banget, santai. Lo kan dikenalnya sebagai the romantic guy gitu yang nyanyiin lagu-lagu ballads. Ballads mostly. Iya, tapi lo sempat ngomong kalau lo mengekspresikan diri lo di musik. Dan sometimes juga terkadang lo nge-ekspresiin pikiran terdalam lo, tergelap lo, bahkan sedikit subversive mungkin gitu. Yet gue belum denger sih itu kan yang atau mungkin gue nggak sepeka itu untuk nangkap beberapa lagu lo, tapi ada nggak lagu yang akhirnya curahan lo yang the other side of you yang orang nggak tahu, yang nggak belum dapat gitu sekarang? Ada sih satu lagu yang lagu pertama yang gue rilis di major label sebenarnya. Oh iya, judulnya? Fake Optics judulnya. Oh iya, oke, gue tahu itu. Tapi itu lagu tentang? Lagu itu tentang sebenarnya dibungkusnya kalau misalnya press release ini ngomongnya tentang pertemanan yang udah renggang gitu. Oke. Tapi sebenarnya ada yang lebih darkest secret yang kalau kehilangan orang ya, maksudnya? Kehilangan keluarga gitu. Iya. Kehilangan tongkrongan gitu. Cuman karena ulah satu orang yang wah udah absurd banget aja nih anak kayak gitu. Terus ternyata banyak yang jadi korban juga gitu. Dan itu udah sakit banget ternyata gitu. Hal-hal yang kayak gitu tuh, yang kayak wah anjir nih. Bisa soalnya nggak bisa gue utarakan gitu kan, takut gitu kalau ngomong, akhirnya gue jadiin lirik aja deh. Iya. Gitu. Lo ini lo apa sih Dit, mungkin yang belum pernah ceritain ke interview lain atau media lain gitu ya, kayak pikiran tergelap lo apa ya, kayak gini deh, gua ada masa dari tahun gua mungkin bisa bilang bokep addict gue. Sama kalau itu mah. Kayak gitu. Dari SMP, SMA gitu kan. Terus ada masa malah abis kuliah, terus sampai sebelum nikah, gue nikah pertama 2008. Gue tuh kayak berlomba-lomba gitu sama teman gue, sama si Ade, manajer The Brand. Kayak kalau kita ada nama-nama baru, siapa yang Audrey Bitoni, wah Evi Scott, Ava Adams aja. Kayak makin lengkap koleksi ensiklopedianya, makin bangga gitu aja. Dulu nggak, ngopinya nggak flash disk dulu kan, masih hard CD kalau dulu kan. DVD dulu DVD kan? Iya belinya. Yang gambar kartun gitu, tapi dalamnya bokep gitu. Kalau gue dulu dapetnya gitu. Di Glodok, yang maksudnya ke kota gitu belinya. Ya udah banyak-banyakan DVD luar. Iya, banyak-banyakan. Iya. Bahkan dari kuliah kan Vivid gitu. Gue tapi dulu, sorry gue potong, gue dulu sempat kalau ngeliat tukang DVD tuh ada urge buat bang, ada bokep kayak iyalah pasti. Iya. Nanya spesial gitu soalnya. Sekarang kan juga sekarang mau tinggal download gitu. Terus apa lagi ya, gue tuh suka nonton film, justru gue dari ini sih, dari Nine Inch Nails. Oke. Dia kan punya, Trent Reznor tuh dulu sempet ngerilis video, home video gitu, judulnya apa gitu, Heresy kalau nggak salah. Terus isinya tuh yang ya Nine Inch Nails sadu masuk gitu. Sama gue kayak anjing tenon gitu. Terus juga gue suka ngelihat bokep yang ada hermafroditnya. Jadi ada titiknya, ada lubangnya juga. Kayak gitu ada gak sih, aneh-aneh gitu. Kalau kategori bokep paling aneh, yang paling aneh itu gue baru aja buka X Hamster.
Hamster. X-Hamster. Oh, yang Ada. apa tuh? Apa tuh, Plus? Kayaknya pernah denger gue. Sama kayak X-Videos gitu-gitu. Cuman X-Hamster nih lebih community based. Jadi lebih community based. Jadi semua orang bisa upload, semua orang bisa. Tapi gue nggak pernah upload. Iya deh. Gue gila, gue nggak pernah upload. Maksudnya gue ngeliat, gue pantau, terus kita bisa kenalan sama modelnya. Oh, serius? Bisa message-an sama model-model yang fresh dan talented baru gitu. Anjing talented lagi. Talented. Yang paling dark gitu ini apa, orang di hutan terus kayak ada manusia-manusia cewek-ceweknya yang jadi tawanan tapi dijadiin parah deh Oh, gitu. Film gitu. Oh, tapi temanya kayak begitu. Temanya gitu, ceweknya dikasih cat-cat hitam gitu biar kelihatan dekil gitu. Oh, anjir. Wah, parah banget itu. Itu kali maksudnya kan anak-anak sekarang lagi pada NFT itu kan. Iya. Mungkin tapi nggak dimonetize kayak gitu. Udah bokep dimonetize. Sama juga maksudnya dimonetize sih, cuma maksudnya yang home video tuh bisa juga tuh di NFT-in tuh. Iya kan, IP ya sekarang. IP. Kalau dark ya paling dark gitu. Gara-gara video klip ini juga sih, video klip salah satu band Sydney juga tuh. Apa nih? The Kite String Tangle. Wih, baru denger gua. Ada kayak elektronik gitu. Zaman dia era-era Panama dulu, Panama. Panama apa sih maksudnya? Band Panama. Oke. Dari negara Sydney Panama tuh. maksudnya? Bukan, nama bandnya Panama. Oh, oke. Dulu sempat booming banget di Sydney, di skena Sydney. Panama. Terus keluar tuh akhirnya muncul nama-nama baru Panama, DJ siapa namanya angkatan itu, Wave Racer, angkatannya Future Music kalau zaman dulu tuh ada satu label di Sydney, Future Music. Oh, maksudnya musik yang feature oriented yang mungkin kategori baru gitu ya? Iya, kategori baru gitu. Ada satu video klip dari The Kite String Tangle tuh malsuin kematian gitu. Malsuin kematian? Iya. Jadi dari dulu ya kedengarannya lumayan coward juga ya gitu ya. Cuman dari dulu gue selalu berpikir untuk mati cepet sih. Serius lo? Wah. Iya. Oh, makanya istighfar lo. Gue nggak tahu ya, karena turunan juga nyokap gue mati cepet kan. Nyokap gue mati muda, meninggal itu almarhumah tuh umur 30. Ibu biologis nih maksudnya? Iya, ibu biologis, 30 sekian lah, 34. Dan gue masih umur 1 tahun. Oh, jadi nggak inget ya maksudnya? Nggak inget. Iya. Iya, hampir 1 tahun, berapa bulan aja gitu. Ini sorry, ibu dari 5 bersaudara lo ini? Bukan. Ibu dari 2 bersaudara, gue dan kakak gue. Oke. Bokap gue tuh nikah beberapa kali. Semuanya karena natural cause sih. Karena? Natural cause meninggal. Natural cause, oke. Pisahnya gitu. Dan akhirnya udah thoughts untuk, makanya dari dulu kan gue bermasalah banget ya kalau misalnya masalah kayak gitu. Lo di Bulog bilang lo sempet kayak hampir bundir gitu. Bunuh diri dan experience mati suri gitu ya? Iya. Itu sih dari situ akhirnya kayak mungkin spiritual thing itu yang akhirnya ngebawa gue kembali gitu. Tapi gue alhamdulillah dari zaman dulu tuh sama nyokap gue selalu diajakin zikir gitu kan. Iya, ibu yang sekarang? Yang sekarang? Iya. Dan itu yang bisa ngerem gue. Oke. Untuk nggak ngelakuin hal-hal itu gitu. Oke. Lumayan bermasalah soalnya gue nih. Gitu. Lo ngeliat diri lo as a religious person nggak? Religious mungkin enggak ya. Cuman gue ngelihat diri gue as yang apa ya, lebih subtil lagi gitu dibandingin something about religion. Kayak mencari spiritualisme mungkin? Bisa jadi ya. Gitu. Maksudnya gue tuh tipe orang yang oke, sholat, misalnya udah lagi sholat gitu, mendingan gue nggak sholat dibandingin gue sholat tapi pikiran gue kemana-mana gitu, buru-buru atau aduh gitu. Mendingan gue tipe orang yang menikmati banget sholat sebenarnya Kak. Oke. Misalnya sholat isya gitu, terus kalau badan gue semuanya lagi mendukung gue untuk sholat berhadapan gitu, gue dari setiap bait gue sholat tuh gue akan resapi gitu, kayak manggung
Iya. Kayak manggung ada energinya gitu. Oh, oke. Gue better kayak gitu. Makanya sampai sekarang gue jarang sholat karena nemu energinya susah. Nemu khusyuknya itu ya. Nemu khusyuknya gitu. Iya. Tapi once kalau misalnya udah religius banget, gue jadi sensitif orangnya masalahnya. Iya. Suka meditasi kemana-mana nggak jelas gitu, takut hilang. Meditasi di satu tempat atau sambil jalan-jalan ke? Meditasi di satu tempat. Oh, oke. Cuman kadang-kadang kalau manggung kan tempatnya suka aneh-aneh kan. Dan satu band kita tuh kejawen semua gitu. Tapi band personil lo? Band personil gue. Oh. Energi, bisa ngerasain energi. Terus kalau, wah gitu-gitu deh. Lucu-lucu gitu deh pokoknya. Dan pernah kejadian pasti lagi manggung lo connect ke banyak banget. Spiritually kita. Itu parah sih. Waktu itu di Lala Fest. Lala Fest itu yang mana ya? Lala Fest itu di Bandung, di Cikole. Oh, di atas. Kayak yang di gunung. Di gunung. Yang hujan tuh ya? Hujan tuh hancur banget. Terus gue di Lala Fest tuh meditate tuh. Sebelum manggung meditasi. Gue kan zikir ya. Mengingat Tuhan gitu, Tuhan satu, baca-baca gitu. Udah meditasi gitu, terus gue nggak bisa balik gitu. Gue ngerasa badan gue tuh, jiwa dan raga gue tuh masih terpisah. Bentar deh, ini yang zikirin apa kayak standar syukur alhamdulillah, astagfirullah atau enggak? Apa? Gue baca Al-Fatihah, baca An-Nas, baca 5 surat pendek, terus kulhu gitu-gitu. Terus tarik nafas, atur nafas, terus pengisian gitu, sebut nama Allah. Oke. Sebut nama Tuhan. Karena ini bisa dilakukan di agama apapun ya. Terus maksudnya metodenya apa? Step by step-nya bisa disebutkan dalam penyebutan Tuhan agama apapun, tapi ada metodenya narik napas apa gitu. Oke. Jadi menggabungkan antara metode yoga sama metode kejawen, meditasi kejawen yang ngeliat satu titik gitu, sama Islam, sama agama lain gitu. Terus siapa yang ngajarin nih? Yang gue. Yang di sini itu? Iya, yang di sini. Yang di sini yang tapi. Puni. Oh. Dari dulu tuh kita selalu punya pengajian dari jam 12 malam, kelar itu jam 3 pagi. Iya, gitu. Sembari sholat subuh habisnya. Oke. Di Depok ada satu pengajian gitu. Iya. Itu zikir. Itu. Oh. Jadi kita nungguin tengah malam, kesunyian malam. Lu ikut tuh? Ikut gua dari kecil. Oh. Dari kecil. Duduk juga, terus ngerasain belajar energi gitu ya. Kalau masuk tuh rasanya gimana, kalau lu ngeluarin energi keluar gitu-gitu yang gitu-gitu. Gawat nih. Iya, terus gue sering mengaplikasikan gitu. Terus nyokap gue kan alhasil dia tertarik banget sama psikologis. Terus dia akhirnya ngambil sekolah hipnoterapi. Bikin metode baru lagi akhirnya. Gue dan nyokap. Lu diajarin tuh? Jadi nyokap gue kan coba ngehipno deh. Gue jadi kelinci percobaan tuh dulu. Di hipno tiduran gitu. Beneran masuk gitu Kak. Masuk ke alam bawah sadar tuh masuk. Tapi hipno kan kalau nggak salah nggak sampai tidur total. Nggak sampai tidur, cuman relax aja. Relax dan kayak apa namanya, lebih mengeluarkan pikiran terdalam lo. Gitu. Iya. Subconscious. Tuh. Terus gue bilang sama nyokap gue, nih kayaknya kalau misalnya kita terus-terusan kayak gini, jengkang deh. Maksudnya, iya banyak banget entity yang pengen masuk nih gitu. Terus, jadi kayak absurd gitu. Apa-apa Jack. Jadi kesurupan pernah nggak tapi? Kesurupan gue belum. Gue dari dulu pengen banget. Pengen rasain. Sama lo nggak balik gimana? Iya makanya gue. Tapi dulu SD tuh gue salah satu orang yang nantangin soalnya. Ada temen gue kesurupan, gue yang datang duluan, gue yang hadepin duluan gitu. Terus gue bengong-bengongin biar kesurupan, biar kesambet gitu-gitu, nggak jelas banget. Tapi jangan sampai juga sih, jangan sampai. Cuman udah akhirnya gue kolaborasiin tuh metodenya. Kalau metode hipnoterapi kan kita nggak nginget apa-apa ya, kita nggak fokus sama satu titik bahkan. Kita nggak fokus sama apa-apa, melayang aja gitu, bermain pikiran. Kadang-kadang suka hal-hal yang negatif tuh yang kita pikir tuh. Hal-hal yang aneh gitu, hal-hal yang dark gitu. Tapi kalau kita gabungin sama ilmu metode pola zikir ini, di mana lo menyebut nama Tuhan setiap hembusan nafas lo, lo masih punya pegangan gitu ibaratnya. Dan di Lala Fest tuh lo lakuin itu? Lakuin itu lagi. Terus gue nggak tahu ya itu emang pusat
ada pusaran energi gitu kali ya di daerah sana karena gunung juga ya Kak. Banyak banget yang waduh hancur deh, gue nggak balik rasanya. Banyak hal spiritual gitu, gue lagi megang hammer gitu kan. Sotoy banget, tapi soal abis zikir megang hammer sotoy banget. Gue masih gemetar tangan gue. Terus gue bilang sama manajer gue sama trompeter gue, udah kayak gitu, ini panggung festival pertama kita kan. Jadi semuanya nervous gitu. Jadi kita udah direstuin nih, panggung di Lala Fest nih, festival pertama. Terus persekian detik gue ngobrol gitu tuh kayak ada air pohon gitu jatuh. Air pohon? Iya, air dari pohon gitu. Ketetesan? Ketetesan. Wah, ini artinya apa nih? Lo nggak boleh minum kayak gitu. Gitu, naik panggung gemeteran gitu kan. Gue nggak minum. Ujung-ujung clear gitu, clean gitu. Sama hari itu clean banget gitu, nggak minum. Terus kelar itu juga kita nggak party gitu. Kelar manggung, cuma nonton yang lain gitu. Cuman itu gila. Gue dulu kan cuman baru ngeluarin 1 album, EP lagi gitu. Pas gue manggung itu ramai banget. Sampai yang stage bawah itu kosong. Pada mau ngeliat lu semua. Stage gue semua gitu, dan gue ngerasa emang kumpulan energi gue yang gue keluarin pada saat itu gede banget dikasihnya. Resiprokal sama penonton juga. Iya, dikasih, dipinjemin Tuhan gitu misalnya, dipinjemin semesta, energi yang gila banget pada saat itu. Pas gue ngeliat videonya, iya lagi, maksudnya ada something different nih di panggungan gue yang ini nih gitu. Iya. Dari situ tuh akhirnya gue udah kalau misalnya gue lagi taat banget nih gitu, dikasih yang aneh-aneh gue, dikasih lihat ini, dikasih lihat itu, dikasih lihat ini, gitu. Oh iya? Iya. Apa entitas gitu? Jadi entitas gitu, cuman nggak ganggu. Maksudnya kita ya juga nggak usah kasih reaction kalau kita bisa interaksi sama mereka gitu. Jadi di zen banget gitu deh kalau udah. Gue juga pernah ada pengalaman lain nggak? Apa kayak yang nggak tahu deh, almost spiritual gitu kalau waktu pernah manggung atau gimana? Wah gila, Jogja sih. Jogja, Bromo. Dimanapun itu di Jogja. Itu kuat sih emang. Kuat banget. Gue lagi sama cewek gue kan waktu itu kan. Terus habis itu anjing ngeri banget. Gue nggak tahu, gue bangun-bangun merinding gitu soalnya. Terus bini gue kan lagi sensitif waktu itu kan. Terus habis itu pas tidur tuh gue kayak kok kayak rep-repan gitu awalnya. Pas gue didudukin. Iya, pas gue liat kiri ada entitas nenek-nenek gitu. Anjir. Lagi gini-giniin perutnya cewek gue. Kelihatan tuh. Merinding gue. Kelihatan gitu. Terus gue kayak itu lagi FFI kan, lagi Festival Film Indonesia kalau nggak salah. Jadi kebawa pikiran. Gue kira dia cosplay kan. Akhirnya gue sapa gitu, "Bu, apa kabar, Bu?" Gitu. Kan dalam kamar. Dalam kamar. Wah, anjing. "Bu, apa kabar, Bu?" "Aduh, maaf saya nggak bisa datang ke FFI. Saya fans berat, Bu." Saya fans berat. Terus dia kayak ketakutan gitu. Dianya kayak ketakutan. Akhirnya dia sembunyi di bawah. Kan kalau di hotel tuh ada meja samping. Dia sembunyi di bawah meja. Anjing, ngeri banget ya. Absurd gitu. Gue kira dia cosplay. Bali pernah nggak lo? Bali tuh kan gawat itu. Waduh. Bali gawat sih. Gue pernah ini Jack, pernah di hotel apa gitu ditaruh sama beranda waktu itu. Terus lagi belum puasa. Gue nggak puasa santai. Iya apa? Lagi belum puasa waktu itu. Terus kelar mau habis manggung atau sebelum manggung ya lupa deh gue. Pokoknya kita sholat taraweh. Sholat taraweh, terus kita minta izin sama ininya. Kita mau, karena kan mau sholatnya kan rame-rame, gue sama ketua yang jepit. Iya. Kalau taraweh kan mesti rame-rame kan. Nah di musola kecil. Terus manajer gue bilang, kita boleh di hall nggak? Gitu. Tapi hallnya hall yang di luar Pak ya. Jadi ini hotel Hard Rock nggak salah deh. Jadi ada jembatannya tuh antar 2 gedung. Jembatannya tuh open air lah. Gitu. Disitulah kita sholat. Oke. Terus ya kan taraweh dilafalkan kan, dibacain. Bener. Rame-rame gue sama anak kru gitu. Itu deh sepanjang gue sholat, anjing di bawah, sepanjang kita sholat tuh. Pokoknya tiap kali kelar amin gitu salam, kenapa ya kok begini? Gitu. Habis itu deh, pokoknya 11 rakaat kan. Baca ini
tahiyat akhir 4-4-3. 4-4-3. 4-4-3. Tahiyat akhir, witir, kelar, assalamualaikum. Habis itu ke satu hotel lampunya mati. Bat! Gila. Gila gitu. Begitu assalamualaikum, des. Waduh, gila ada apa nih? Tapi Bali gila sih, Bali. Mistis. Gue di Bali tuh bukan pas manggung, gue lagi liburan, ngeliat bola api gitu gue. Kirim-kiriman tuh. Habis. Terus kan barang siapa yang lihat bola api itu kan kiriman itu bakalan ke dia kan? Iya? Iya. Gak sengaja tuh gue ngeliatnya. Gue lagi telepon orang lagi ngerokok di luar. Jauh deket? Jauh, lumayan jauh di langit gitu. Terus tiba-tiba gue susah nafas. Ya. Pas gue tarik nafas, kayak ada nusuk gitu. Jadi gue narik nafas susah, buang nafas sakit. Tarik nafas sakit, buang nafas sakit gitu. Udah di sini gue akhirnya gue pegang gitu kan. Gue urut-urut tipis gitu. Sendirian. Gue urut-urut tipis. Waduh kok nggak better juga. Besokannya akhirnya gue sama keluarga gue ke satu beach club gitulah, ya kan. Udah pas gue ke beach club, nyokap bilang itu punggung kamu bengkak loh. Bengkak ya, bengkak. Coba itu ada pijet tuh di atas tuh, gitu kan. Pikirannya aneh-aneh nih, pijet aneh-aneh nih beach club. Ternyata pas gue sampai sana, yang mijet Balian gitu. Jadi, Balian maksudnya orang Bali? Balian itu kayak orang yang belajar itulah. Kayak paranormal lah ya. Oke. Cuman lebih certified gitu. Kalau paranormal kan goa banget gitu kayaknya. Kalau ini lebih certified gitu. Terus akhirnya gue dipijit tuh sama dia. Baru dia ngomong, saya baru aja dapat gelar nih Balian gitu. Oh gitu, masih orang Bali ya kata dia. Iya, kok tahu? Oh ini nih yang nempel nih gitu. Ada yang nempel gitu ternyata. Dan dia bisa ngebaca semua silsilah keluarga gue si Balian ini. Masih muda cewek. Masih muda, kiraan 36, 37 lah gitu. Masih muda. Terus dia bilang kayak ini nenek moyangnya dulu di sini nih. Ini harusnya kamu tuh lahir Hindu kamu. Gitu. Harusnya gue Hindu. Cuman karena kakek gue yang orang Bali nikah sama nenek gue pindah Muslim. Kakek gue pindah Muslim. Dan emang kayak gitu sih. Emang kayak gitu sih salahnya. Waduh. Terus habis itu bisa diterawang ya? Iya, terus ya udah nggak apa-apa, udah direstui kok kamu pindah dari Pulau Dewata katanya gitu. Udah direstui gini-gini. Ternyata gitu, ada adat-adatnya gitu yang gue nggak tahu. Iya. Dan gue baru tahu dari Balian ini ternyata. Waduh, ngeri tuh ya. Asli, seru tapi. Lo ada niatan nggak ngedokumentasin itu ke dalam lagu atau album, karya? Spiritualism gitu ya? Iya, spiritual jazz kan ada. Iya. Pengen banget. Makanya ini ada satu lagu yang pas gue dengar pertama kali ada offsetnya lagunya. Pas kedua kali tuh malah iya ada maksudnya ini, ternyata gue naruh ini di sini tuh kenapa gitu. Lebih etnik. Sekarang gue lagi ngerjain etnik musik etnik gitu. Oke. Ini berkaitan tadi yang lo bilang sekarang lagi banyak kayak diskusi sama Om Leo ya. Dia yang menyarankan lo untuk ngebawa elemen keindonesiaan. Lebih ke situ. Terus akan ada kolaborasi sama musisi dari Solo, Penny Chandrarini. Penny Chandrarini. Dia apa tuh musiknya? Dia mau copat, nyanyi nyinden, terus etnik banget, gamelan gitu-gitu. Buat satu event sih di tahun depan. Buat manggung dulu? Buat satu lagu tema event gitu. Bikin lagu untuk tema itu, lagu itu, event itu juga? Gitu. Masih tahun depan sih, tapi eventnya. Iya, tapi menarik tuh, maksudnya manuvernya lumayan nggak ter-expect gitu. Dari bikin lagu cinta, dari bikin lagu romantis, balad gitu, terus gue tiba-tiba bikin satu nada, satu lagu yang, anjir, gue beda banget nih, tapi nggak apa-apa terusin gitu, kayak ngelakuin hal. Apa modal jazz gitu ya, kan cuma satu nada atau diulang-ulang? Malah bukan jazz, kayak pop, tapi era 70-an. Yoki, Surya Prayogo, gitu-gitu era-era itu. Eksperimen lah ya. Kinan gitu-gitu. Jadi mereka juga kental dengan etnik elemen dulu kan.
sempat manuver ke situ. Etnik dan klasik, Indonesian klasik gitu sekarang. Iya. Lu ngerasa ini nggak sih, Dit? Maksudnya kayak, ya again tadi gue bilang people know you as a the jazz guy gitu. Label itu sempat, lu merasa kepenjara nggak dengan kategori itu? Terpenjara sih enggak sih, cuman rada ya tanggung jawab yang dipikul harus membuktikan aja gitu. Dimana kalau misalnya gue gaul sama anak-anak jazz gitu, sama musisi jazz, gue yang paling nggak berani jamming gitu. Iya. Takut gue. Jadi kayak ya I'm not really a jazz guy. To be honest gitu. Jadi dari kan gue baru kelar sama label nih kan. Di label gue udah sangat dibikin seakan gue jazz banget, I know music like, banget gitu. Tapi pas keluar label ini gue pengen lebih menyederhanakan itu semua sih. Iya. Kolaborasi gitu. Walaupun kan lo sebenarnya, gue juga tahu lo banyak yang terutama dari kontingen yang harim-harimnya nih, kan wah ganteng gitu kayak, lo kan kayak aduh jangan lihat komok gue dong gitu, maksudnya gue kan musik gue juga gitu kan. Nah itu sebenarnya udah divalidasi dengan lo accolades like AMI Awards, udah dapat nominasi berapa kali, udah menang juga gitu kan sebenarnya udah udah terbuktikan gitu. Maksud gue begini, ada beberapa banyak bahkan ya musisi atau band yang kayak pencapaian demi pencapaian udah dicapai dan buat mereka nggak challenging lagi. Akhirnya mereka seperti mensabotase karir sendiri. Iya. Dalam artian kayak dalam waktu yang dekat gitu ya. Iya, gue bikin yang benar-benar orang nggak expect gue bakalan kayak begini dan banyak. Buat ngetes lo juga nih penggemar gue. Lurid bikin heavy metal machine, Radiohead ngelepas Oke Komputer walaupun akhirnya malah tambah gede. Iya. Lo ada strategi mau kayak gitu? Apakah yang akan dilakukan ini yang berikut nih? Kayaknya akan dilakukan ini. Soalnya jembatannya lumayan banyak gitu. Gue nggak tahu kenapa pas gue cabut di satu label ini gitu. Setelah gue cabut, semua project yang gue jalanin itu requires gue untuk bikin atau menyanyikan lagu bahasa Indonesia. Oke. Gitu. Jadi kayak yang project ini di Korea. Iya. Itu kan gue nyanyi bahasa Indonesia juga gitu. Benar. Terus akan ada project juga sama The Maestro Erwin Gutawa gitu. Sama Om Erwin juga pakai bahasa Indonesia juga, nyanyiin ulang lagu Januari Christie gitu. Yang gila ya. Yang mana nih? Ada judulnya Masa-Masa. Oh tahu Masa Andret. Januari Christie gue hafal gue. Oh iya. Iya. Itu yang bikin Om Erwin ternyata. Oh. Musiknya. Lo mesti dengar lagunya judulnya Kepastian men. Kepastian ya. Januari Christie. Album Aku Ini Punya Siapa? Aku Ini Punya Siapa ya? Kepastian judulnya. Aduh, itu lagu. Ada gue kasetnya. Iya. Itu gue nggak bisa dengar lagu itu at just any other time karena magis buat gue. Dia bisa tentang kehilangan seseorang, tapi pengen dia udah tahu dia nggak mungkin dapat orang itu lagi. Anjir. Wah lu nangis men, gue nangis, gue denger lagu itu nangis gue, karena gue ingat almarhum adek gue, kegagalan gue, dalam, tapi gue rekomend itu. Pasti. Terus itu juga salah satu dorongan kenapa lo bikin album anak-anak? Yang kemarin kalau album anak-anak tuh emang purely gue pengen naro satu legacy aja nih di label selama kurang lebih 3-4 tahun gue di sebuah major label gitu. Dan gue pengen nutup dengan sebuah dedikasi untuk younger generation aja gitu. Sebenarnya niat baiknya itu. Iya. Dan plus itu kan album penutup gue di label tersebut kan. Jadi kayak instead of gue bikin lagu buat game atau instead of gue bikin lagu cinta lagi gitu. Kayaknya seru deh kalau gue nutup dengan lagu anak-anak gitu. Padahal requirement tadi untuk game gitu. Udah untuk game tadinya. Wah kalau gue dapat project bikin lagu game mungkin
dapat uangnya banyak banget kali ya, karena game kan sekarang lagi naik banget gitu. Cuman enggak sih, gue nggak bisa ngebayangin gue bikin lagu buat game soalnya. Iya. Jadi yang memutuskan ke anak-anak gue akhirnya. Karena gue rasanya memang supply lagu anak-anak di Indonesia jarang ya. Iya, dan hampir nggak ada malah sekarang. Iya, hampir nggak ada. Dan yang gue lihat kalau lagu anak-anak mungkin udah jarang yang bikin lagu anak-anak, namun ada sisi edukasinya gitu. Ada sisi ceritanya gitu. Tapi malah kayak gue nggak tahu deh, maksudnya gue aja baru tahu loh. Si Dito bikin album anak-anak, kocak gitu, keren nih. Tapi maksudnya nggak di woro-woro ya. Iya. Padahal itu kan materi yang jarang banget gitu. Setuju sih. Kepotong sama pandemi juga sih Kak kemarin untuk promonya. Iya juga sih, sebelum pandemi rilis. Jadi pas rilis tuh udah yang kayak ya udah interview palingin seadanya gitu. Cuman kepotong pandemi juga, sayang banget. Judul apa, Dit? Semar dan Pasungan Monyet. Semar dan Pasungan Monyet tuh. Mesti dicek. Karena gue suka ada yang lagu tentang banana. Iya, repetitif gitu kan, anak kecil. Gue belajar juga tuh dari YouTube channel anak-anak yang viewersnya 12 triliun gitu-gitu ya. Banyak banget. Karena ponakan gue kan masih umur kan gitu. Gue belajar juga. Wih, anak-anak sukanya yang repetitif lagunya. Iya. Terus suka warna. Terus suka, jadi kayak hipnotis gitu. Iya. Terus suka dongeng gitu. Nah kebetulan Semar ini itu tokoh wayang kan, tokoh perwayangan. Jadi kayak lucu nih, kayak mix culture nih gitu. Iya, keren sih, maksud gue nggak banyak yang berani untuk manuver ke situ menurut gue. Iya. Gitu. Ini beberapa pertanyaan terakhir nih, Dit. Kita ngomongin tentang karir acting lo, yang which is itu juga gue nggak tahu deh. Kalau orang yang dari kayak bisnis mogul atau entertainment, orang yang berbidang situ pasti akan ngedrive lo untuk jalur kan biasanya gitu tuh, gede di musik terus cobain acting nih, gitu kan, film produser gitu. Itu terjadi secara nggak sengaja apa gimana lo masuk ke film Story of Kale? Gue nggak sengaja sih. Dari Angga. Dari Angga. Tuh doyan jeblosin orang kayak tuh ya, si Hanum juga kan disuruh. Tapi keren gitu, outputnya jadi keren gitu. Gue yang ngebawa gue ke acting sih Angga Sasongko ya, yang akhirnya awal kan NKCTHI dulu gitu. Awalnya ceritain tentang karakternya, tentang sorry apa? NKCTHI. NKCTHI. Nanti kita cerita tentang hari ini. Oh iya, dari dia juga kan? Dari dia juga. Terus yaudah akhirnya jalanin aja deh gitu. Lu ikut workshop juga? Ikut workshop juga sama Aji Bong. Oke. Dia adalah guru acting pertama gue tuh, Aji Bong tuh. Terus akhirnya, wih kok seru ya saat udah mendapatkan karakternya gitu. Udah akhirnya diterusin dari situ tuh. Iya. Dari basic. Lo kan, sebagai penulis scriptwriter, lo kayak ngelihat dengan mata beda nggak ngelihat skripnya? Apa yang gimana? Nggak kaget sih, nggak kaget gitu. Jadi nggak kaget gitu. Waktu gue kuliah nih. Kayak masih draft 2 nih kayaknya. gitu akhirnya kayak oke. Dan baru pertama kali ngedapetin pengalaman ada di PH Indonesia gitu. Oke. Dulu kan gue juga nggak pernah. Palingan kalau misalnya bantu-bantu teman-teman ngerekam pertandingan bola atau ngerekam, kalau anak-anak JMC dulu gitu kerjaannya, ngerekam balapan mobil, Top Gear gitu, ada per event gitu. Tuh anak-anak pada manggung kita rekamin. Yang gitu-gitu doang tuh, pengalaman kampus doang. Tapi ini pas masuk gue jadi bisa menyesuaikan gitu, dan bisa ngasih perbedaan antara PH ini dan PH ini, PH mana yang gue harus ngomong enggak, PH gitu ya, kayak gue jadi bisa belajar gitu. Yang aman apa yang enggak gitu ya? Iya, yang aman atau yang emang cuman quantity over quality, atau yang emang quality over everything, kan banyak tuh. Iya. Ada yang ya alhamdulillah gue pertama kali ketemunya enggak gitu. Iya. Jadi ternyata berhasil ya, maksudnya. Iya. Iya, lu terlihat natural di situ gitu kan, dan nggak kaku lah gitu kan. Ini ada satu lagi ini, Dit, yang gue pernah baca, ini waktu di interview si Hanum juga gue sempat tanya ke dia nih. Ada satu observasi dari Cambridge University Inggris waktu itu, dan ternyata katanya kalau musisi yang jadi aktor itu cenderung lebih berhasil
daripada aktor yang jadi musisi. Oh, wow, menarik gitu. Gitu, karena kalau lo jadi dia awalnya jadi musisi, lo tuh udah terbiasa dengan ini kita ngomongin performing ya. Iya. Lo udah terbiasa dengan mekanisme tiap manggung, apalagi tour night after night, lo menempatkan diri lo sebagai production. Bukan production, as a character. Oh, oke. Lagu ke lagu kan beda-beda karakter kan. Iya, dan lo mendalaminya, lo mencoba nyelamin lagunya dan lo represent to your audience gitu. Gitu. Jadi udah mekanisme untuk olah rasa, acting dan ngolah rasa ngeprosesnya itu udah biasa. Iya. Kayak gitu, makanya begitu lo dibawa ke environment acting, environment film, di mana lebih rigid dan kan lo nggak banyak ruang buat improvisasi kan. Yoi, bener. Tapi lo kebiasa dengan mekanisme at least adapting lo menjadi suatu karakter. Iya. As opposed to being an actor, di mana dia masuk ke lingkungan berkarya di musik, sebegitu luasnya, jadi bingung. Nggak bingung tuh, jadi gue mesti mulai dari mana dan mesti ngapain kayak gitu. Ya of course, maksudnya kita bikin musik gini-gini, tapi untuk dapetin esensi dari making an impactful music tuh kadang-kadang buat aktor jadi kesulitan. Kayak gitu. Contohnya, ngomong Justin Timberlake, Alicia Keys, Tom Waits, Iggy Pop, semuanya dari ke musik kayak luas aja gitu, flawless kan. Dibanding siapa? Keanu Reeves. Iya, dia kan nyanyi juga. Punya band Dogstar namanya. Nggak ada bekasnya sekarang. Russell Crowe punya band namanya 30 Odd Foot Grunt apalah. Gue punya cerita tentang Russell Crowe. Kenapa? Menarik. Jadi salah satu acquaintance keluarga di Sydney juga ternyata. Dia kan orang Australia. Iya, jadi si Russell Crowe dulu tuh sama keluarganya bankrupt kan. Oh iya? Ditampung lah sama adiknya nenek gue ini yang gue tinggal di Kogerah ini. Oh. Bertahun-tahun tinggal di rumah nenek gue. Terus gitar pertamanya Russell Crowe tuh dari Uncle Richard, om gue. Oh gitu. Iya. Jadi kayak sebelum ngetop acquaintance gitu. Terus yang encourage gue untuk udah ambil aja acting, ngamen aja tuh kayak Russell Crowe gitu, yang gue. Oh alah gitu. Jadi gue dapet semangat Russell Crowe gitu. Tentu saja dia udah jadi bintang gede pas di sono kan. Iya udah. Tapi gila. maksudnya kenal sama keluarga deket mungkin ya? Enggak, gue nggak pernah ketemu sama dia sih. Enggak, sama yang lo mungkin? Oh, sama yang gue deket. Iya. Masih ngobrol. Terus om gue tuh sering kayak dulu makan malam Russell Crowe, Nicole Kidman gitu-gitu. Aja. Iya, kayak A-list. Keren juga nih keluarga gue yang di sini gitu. Oh, tapi mungkin dia udah bermusik kali ya si Russell Crowe. Udah. Jadi dia itu ngamen dulu emang awalnya. Oh gitu. Si Russell Crowe, cuman nggak berhasil di musik ya. Iya. Cuma bener nggak teori itu? Bener sih. Bener sih. Iya, sampai sekarang Russell Crowe mungkin kelihatannya hobi doang nyanyi gitu kan. Iya, siapa lagi sih yang ngeband gitu? Pokoknya jarang lah presentasi orang yang aktor bikin band besar tuh jarang banget. Ada Bruce Willis dulu, Don Johnson bikin album, cuma nggak ada yang meledak gitu. Iya sih. Tapi kan lihat kayak Jack White misalnya. Iya. Kan luas aja gitu, nggak kaku lah gitu. Nggak kaku. Iya, bener juga itu. Iya kan? Lo tau nggak Russell Crowe dulu pernah ada filmnya keren judulnya Romper Stomper. Belum. Wah, lu mesti nonton tuh, keren. Film tentang skinhead Nazi di Melbourne. Dia jadi leader skinhead deh. Oh, keren banget tuh itu. Pokoknya kayak film Aussie berarti. Film Aussie. Siapa yang bikin lupa. Pokoknya akhirnya dia jadi sutradara gede. Tapi terus beringas gitu dia anjing, gebukin imigran Cina. Anjing. Keren men asli. Romper Stomper. Iya, Romper Stomper. Ada lo kalau di online nonton deh. Romper Stomper. Iya. Oke, Dit, jadi yang lagi di oplos nih sekarang album yang bereksperimen dengan elemen etnis nih. Etnis Indonesia, classical. Coba mau masuk ke klasiknya, sisi klasik Ardhito nih. Bentar nih, klasik in a traditional sense musik klasik atau klasik Indonesian klasik tahun-tahun 70-an, 60-an. Teresa Zen, mau balik ke situ deh kayak gue. Iya. Yang nulis lagu tuh misalnya dari buah pepaya gitu. Atau kayak nulis lagu tentang
Pendekatannya lebih ke pop yang melodius. Iya. Oke. Lagu cinta juga ada, cuman yang cinta-cinta absurd gitu yang Kita kan kalau ngomongin pop 70-an, Dit, menurut gua agak-agak kompleks ya. kompleks. Maksudnya melodius dan chord banyak. Karena referensi juga banyak banget kali ya. Cuman itu juga gitu referensinya. Dan approach lo ke situ. Approach gue ke sana. Wih, kayak ini dong, megah nih kayaknya nih. Aduh amin deh. Produksinya soalnya bingung. Iya. Kan kita ngomongin Arus Jarot dan Kinan bla 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 itu kan geng pegangsaan gawat-gawat itu. Gawat, apalagi take-nya bener-bener orkestra beneran gitu. Udah kayak opera di kepala mereka kan. Gue lagi pengen ngalah ke situ sih gitu. Pengen coba untuk sebebas itu, cuman masih ada di takaran ini gitu. Dan lu udah gak ada label sekarang. Jadi modal sendiri. Wanjre ya. Iya. Gue masih berdoaan sebesar-besarnya tuh, Dit. Wah, udah lancar ya. Udah berapa persen sekarang? Belum begitu jalan banget sih. Maksudnya baru ngejalanin satu lagu ini yang emang bakalan jadi lagu tema acara ini nih. Gitu. Cuman dari situ aja, walaupun produksiannya dibantu gitu ya. Cuman kan gue harus nalangin dulu. Iya. Jadi belajar pelan-pelan untuk jadi ya ngurus diri sendiri lah gitu. Selama ini gue udah dibayarin terus kan bikin album. Gue nggak tahu berapanya, gue nggak tahu ini pola bayar seniman atau pola bekerja sama tuh gimana, gue nggak tahu. Jadi lagi belajar lagi untuk mendalami. Take control nih sekarang ya. Take control, hands on. Iya. Musiknya pun bisa dibilang musiknya yang lebih Ardhito the real person nggak? Bener sih. Karena dulu kalau bikin musik tuh gampang banget ya, zaman-zaman di label. Gue punya demo, gue bikin di sini. Udah oke lah demonya, cuman kurang polish gitu. Udah dikirim sama co-producer bersihin, bikin tag-tag gini. Jadi gue nggak hands on gitu. Cuman emang lagu dari gue. Nah ini belajar hands on pelan-pelan. Iya. Rekaman sendiri. Udah ada tentatif judul? Belum lagi. Belum ada. Tapi kalau mau dibilang gini, Dit, musiknya Ardhito tuh yang sekarang nih, ya kalau bilang ini lebih kayak ekspresi dari diri lo sebenarnya, kayak gitu kan. Emosi apa yang lo pengen induce dari pendengarnya kalau ngedenger musik yang ini? Emosi apa ya? Self proud gitu kali ya, saat proud to be Indonesian gitu. Kayak dari segi lirik gitu. Gue pengen bikin gimana caranya bahasa kita bisa terdengar seperti bahasa Brazil yang seindah itu dinyanyikan dan se-effortless itu juga dibawakan. Gimana caranya bahasa Indonesia diadiluhungkan lagi di tempat yang seharusnya gitu. Gitu. Maka dulu ada wave bossa nova yang sempat mendunia kan. Dan lo yang ubah dunia juga kan pada saat itu. Lo pengen implement itu di musik ini. Iya, karena belum sempet kali ya. Zaman-zaman dulu tahun-tahun 50-an yang anti kebarat-baratan di era-era itu kan kayak belum kesampaian maksud sebenarnya. Bukan kita anti kebarat-baratan, enggak, maksudnya terreferensi juga dari barat juga nggak apa-apa. Cuman mungkin belajar dulu nih tentang kosakata Indonesia yang cantik-cantik, yang bagus-bagus banget itu. Gitu. Jadi ada almost nationalistic element yang mau lo injek di sini. Dan buat pendengar terutama pendengar kan masih yang muda-muda ya. Dulu pengen ngajak mereka untuk nanemin kebanggaan keindonesiaan. Satu lagi nih, Dit, lo cukup aktif di sosial media. Bahkan menurut gue basis terkuat lo di situ kan. Follower, lo sempat kejeblos beberapa kasus. Pelajaran apa yang lo pelajarin dari kekuatan sosial media itu selama ini? Karena kan lo juga take off-nya dari YouTube juga dari gitu. Tapi apa yang lo pelajarin? Sosial media itu kalau menurut gue bisa standar lah, maksudnya bisa jadi benefit buat kita, tapi kalau misalnya kita terlalu deket sama itu bisa ngerusak kita juga gitu.
Jadi gue ngerasanya sekarang sosial media bukan jadi media pertama gue yang gue harapkan untuk bisa menyebarkan musik gue gitu. Lu tiap platform ada kan? Facebook, YouTube, tapi lu nggak ada di TikTok, kenapa? Nggak ada di TikTok gue, karena gue suka gitu sama konten-kontennya gitu. Konten-kontennya. Cuman gue ngerasanya gue nggak tahu lagi gimana caranya. Gue nggak bisa ngebayangin gue bikin konten TikTok. Mungkin Sun juga akan bikin gitu ya, cuman gue nggak ngerti gue soalnya. Gaplek banget gue. Kalau gue lihat sih the idea atau gimana ya, core-nya social media itu kan mau apapun platformnya, it's all about exhibitionist menurut gue. Kayak gitu. Karena lo nunjukin siapa lo, nggak ada mask, nggak ada apa. Iya, itu gue agak trauma sih Kak soal itu ya. Gue bener-bener kelihatan telanjang aja di depan orang gitu. Nah, kadang-kadang kita bikin salah kan. Iya. Dan itu yang kadang-kadang orang nggak bisa tolerir gitu. Bener, sampai sekarang nggak bisa lupa bahkan. Traumatik waktu itu ya. Traumatik karena tweet gue yang gue tweet 14 tahun yang lalu gitu. Iya. Bahkan ada sampai kliennya emang benci banget sama gue gara-gara itu. Serius? Oh. Dan gue ngeliat itu udah pukulan berat banget sih. Maksudnya pukulan yang, woi lo nggak boleh sembarangan kalau nge-tweet gitu. Mungkin itu yang lo pelajarin sekarang, jadi lebih hati-hati lah ya. Iya, gue jarang banget nge-tweet, gue jarang nge-post foto juga. Iya. Itu juga maksudnya kenapa orang-orang masih menurut gue belum siap untuk ke TikTok. Bahkan kemarin Radiohead sempat bikin akun cuma di-delete lagi. Dengar nggak lo? Serius? Iya, karena mereka anjing kita salah nih. Tidak salah. Ini bukan Radiohead banget. Bukan Radiohead. Karena mereka baru berapa bulan langsung di-delete gitu. Tapi karena memang menurut gue TikTok itu udah level expertise-nya kalau lo bikin konten sih. Iya. Lo nggak bisa, kalau mau pengen berhasil di situ ya, lo pengen jadi kreator yang berhasil, monetize, bla 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 gitu. Karena kalau kita ngomongin platform sosmed being exhibitionist, di sana udah, ya kalau bilangnya udah telanjang bulat men. Iya, men. Kayak gini-giniin titit lah. Iya, asli. Aduh, anjir. Udah kayak gitu levelnya. Jadi udah nggak bisa ya manipulasi bisa, tapi udah kayak lo yang sebenarnya tuh makin lo cepet terkenal, ya lo mesti berani nunjukin diri lo yang ininya, yang which is menurut gue semua orang belum siap sih gitu. Dan pola kita bermusik juga jadi tergeser tuh dengan kita ngeliat numbers. Gue masuk FYP nggak ya kalau di TikTok misalnya. Iya. Banyak sih teman-teman gue yang waduh sangat talented gitu Kak. Cuman wah orkestrasi mantep banget, bagus banget, bikin lagu juga bagus banget. Cuman orientasinya masih gimana caranya gue dapet like banyak di TikTok. Iya sih. Dengan bakat yang gue punya, dengan gue bisa melesetin lagu atau gue lucu-lucuan di TikTok. Gimana caranya orang-orang suka dengan konten gue yang ini, bukan orang suka sama karya gue yang ini gitu. Kontennya dia sih yang di like berjuta-juta orang, cuman lagunya dia nggak didengerin sama siapa-siapa misalnya. Iya. Itu sih yang gue agak takut jadinya. Gue kalau ngepost foto di Instagram aja kayak ngelihat numbers tuh sekarang udah rada-rada, wih kok ini ya, apa namanya, kok gue jadi attach banget sama numbers ini ya gitu. Oh, naik turunnya lu perhatiin banget. Gue perhatiin banget, fluktuatif, jadi kayak sampai tahu jam berapa. Anjrit. Dan itu kan nggak boleh, seorang seniman harusnya nggak usah tahu tuh. Iya, nggak sehat tuh. Nggak sehat, lu orang seniman jualan dirinya aja menurut gue udah nggak sehat. Misalnya brand gitu, oke kita bikin aktivasi ini, gue bisa bikin aktivasi ini gini gitu misalnya. Dealnya segini ya, gue nggak mau kalau nggak deal gitu misalnya kan. Itu juga rada nggak sehat tuh menurut gue. Gue pernah ngejalanin pola itu soalnya. Ya kok kalau banyak banget brand yang nempel kalau itu terbebani nggak? Enggak juga sih. Itu kemarin gue lagi sangat produktif banget untuk bikin bisnis plan gitu ya, ibaratnya gitu. Oh kita bisa tapin sama ini, kita bisa bikin ini untuk brand ini, kita bisa bikin ini, yang seamless gitu. Cuman makin lama tuh kayak ini bukan tujuan gue untuk jadi musisi atau seniman sih. Ini udah masuk ranah seleb gitu. Yang sebenarnya gue juga menghindari banget gitu ya. Hindarin TV dan lain-lain, tapi muka gue muncul di iklan mana-mana gitu. Jadi nggak eksklusif. Tuh. Jadi gitu, itu yang gue pelajarin juga sih Kak. Makanya ini manuver yang berikutnya yang kayaknya kayak kita mesti patut kita tunggu nih ya. Iya, ya amin. Apalagi Dit yang ini terakhir deh, project atau your artistic
expedition yang pengen lo jalanin banget tapi belum sempat gitu sampai sekarang? BM bikin film juga, gue BM banget. Lo yang direct? Gue nulis, gue yang direct. Tentang? Absurd pastinya. Gue sih pengen tahu yang ini nih, yang orang pasti lo kan pengen kasih lihat sisi lo yang lain-lain kan? Iya. Gitu. Tentang apa tuh? Absurd pastinya. Jadi mungkin tentang keberagaman ilmu-ilmu yang ada di Indo kali ya, yang udah kita lupakan pelan-pelan gitu. Oh. Maksudnya Indonesia kan adalah negara yang sangat tua, ibaratnya Homo sapiens mungkin pertama kali ditemukan di Sangiran gitu. Benar. Di Solo. Banyak yang bilang kan Pulau Dewata, banyak yang bilang magis itu masih gila banget. Betul. Dan pelan-pelan digantikan gitu sama pola-pola kehidupan yang udah normal gitu. Udah sekarang udah Kan ultra teknologi gitu. Oh iya, 4.0 dan lain-lain. Jadi kayak ini masih ada loh di sisi sini yang kalau nikah tuh seperti ini. Masih ada nama istilahnya turun ranjang, nggak tahu kan turun ranjang itu apa misalnya gitu. Iya. Adek pindah ke kakak pindah ke adek gitu. Yeah. Ada gitu. Dan nggak kaget juga karena itu adat Indonesia. Iya. Gitu. Yang gitu-gitu tuh. Mau lu bawa tuh ya. Menarik soalnya. Jangan sampai dilupakan juga. Lo kayak musisi kayak Senyawa, Gaber Modus Operandi ngikutin nggak? Ngikutin Senyawa, gue ngikutin. Iya. Itu instrumen bikin sendiri kan, gitu-gitu kan. Benar. Dan diapresiasinya ya gitu di Amsterdam yang malah nggak di sini ya. Malah di sini. Yang itu yang anak sini, anak-anak berbakat sini dibawa ke LA, disuruh nyanyi di LA, disuruh tinggal di LA, tapi jualannya ke Indonesia juga. Iya. Tahu kan lo penemu-penemunya. Iya. Aduh, nggak Indonesia banget lagi. Tapi lu obvious udah berani untuk ngambil resiko dan siap dengan konsekuensi kalau album baru ini niche. Kayaknya sih gitu ya. Kayaknya sih. Ya udah, waduh, waktu ditunggu tuh album berikutnya. Masih lama nggak di tapi? Kayaknya kok album konsep gini kan lama ngerjain ya. Gitu sih, kayaknya sih gitu sih, asli. Cuman ya semoga cepet sih, semoga cepet. Iya. Yang lagu pertama ini akan dirilis tapi lagi direkam. Lagi diproses juga karena orkestra. The first time gue orkestra, gitu. Ada timpaninya segala macam. Iya. Ngeri. Bermula dari lo Om Leo. Racun lo. Lagi katanya mesti masukin juga nih ke desa. Gue udah janjian sama dia sih. Oh gitu. Jadi kalau konsepnya Om Leo, gimana caranya kita dapat duit dari panggungan 20 juta, tapi produksi kita harus 26 juta. Jadi kita rugi gitu. Jadi rugi. Nggak boleh, musisi tuh nggak boleh untung. Gawat lo Leo. Ntar kalau dia kesini gue kasih tau gue ya, gue main ngobrol lagi sering main kesini kan. Iya, kemarin ngerjain lagu itu juga kan sama dia bikin lirik soalnya. Iya. Dia yang bikin lirik. Orang gila tuh emang gue. Gila ya. Akhirnya Dit, pokoknya kita doain supaya album barunya nanti Dito cepat rilis, cepat diselesaikan. Lagu single baru itu akan keluar. Gue nungguin banget sih Dit kalau emang eksperimen gitu, karena menurut gue dari lo kemarin manuver ke album anak aja menurut gue udah wow, ini di luar ekspektasi nih gitu. Lo mau coba mulai nge-break out dari apa yang orang udah perceive kayak gitu kan. Jadi kita ucapin semoga lancar Dit proyek musiknya. Dan terima kasih udah nyamper ke kita udah kasih waktu ke Discuss nih. Thank you banget udah nyamperin nih. Siap kalau gitu. Kita akan ketemu lagi. Thank you banget Dito. Thank you banget ya. Atas waktunya. Asik. Kita ketemu lagi di episode berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you atas waktunya. Bye bye.